semuanya damai. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Bapak, saya Aijulera, CGP Angkatan 7. Pada hari ini saya ditugaskan untuk mewawancara Bapak mengenai masalah-masalah di sekolah yang terutamanya berhubungan dengan dilema etika. Saya bertugas untuk menganalisis pengambilan keputusan berbasis 4 paradigma, 3 prinsip kebajikan universal, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Nah, mungkin Bapak di sini baru, akan tetapi pastinya selama Bapak di sini menemukan banyak hal-hal masalah yang berkaitan dengan keputusan yang sangat dilematik. Mungkin bisa Bapak ceritakan masalahnya apa ya yang sangat membuat Bapak menjadi dilema. Oh iya, terima kasih. Memang Bapak baru sekitar 4 bulan ini, alhamdulillah sebetulnya masalah-masalah ada di sini. Iya. Tidak terlalu banyak masalahnya dan tidak terlalu menyulitkan untuk menyelesaikan. Namun yang Bapak lihat ini masalah yang karena pertama kali Bapak ke sini ternyata ada, yaitu yang mutasi. Iya. Ya, yang mutasi dari sekolah lain ke sekolah kita karena ada permasalahan keluarga di sana. Nah, ini anak tersebut kebetulan kelas 1 itu tadinya bersekolah di SD Cimindi 4, mau pindahnya tadinya ke Tangerang, bahkan surat pindahnya pun sudah di-ACC oleh dinas, itu pindahnya ke Tangerang. Kenapa terjadi mau pindah? Itu karena tadi ada permasalahan keluarga dengan suami istri, terjadilah KDRT, bahkan KDRT itu terjadi di peristiwa tersebut di depan, sehingga anak tersebut menjadi yang mungkin agak sedikit trauma lah. Nah, setelah dia membuat surat, kemudian oleh OPS-nya sudah dikeluarkan, ternyata setelah dia membuat surat, kemudian oleh OPS-nya sudah dikeluarkan, ternyata mungkin ada perjanjian antara suami istri yang tadinya sudah memutuskan, ya kan, mungkin karena nafsu akhirnya memutuskan mau ke Tangerang, yang menjadi korban kan dari anak tentunya. Iya, betul. Nah, akhirnya si bapak tersebut datang dulu ke sekolah, menceritakan tentang kejadiannya dan sebagainya. Nah, kenapa Pak sekarang mau pindah ke Cirebon? Kan ini pernyataannya dari Cimindi 4 itu mau ke Tangerang. Iya. Ya, bla 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 ya, banyak alasannya. Nah, ternyata si anak tersebut sudah ditelusuri, sudah dianalisa, sudah ditanyakan kepada kepala sekolah asal. Ternyata anak tersebut sudah 2 minggu Pak dikeluarkan dari sekolah karena udah permohonan. Nah, menurut keterangan orang tuanya bahwa anak tersebut tidak jadi pindah ke sana, ke Tangerang itu tidak jadi, dan si anak tersebut selama 2 minggu itu tidak belajar. Akhirnya setelah datang sini memberikan keterangan segala macamnya. Nah, kalau misalnya Bapak sudah bulat mau pindah ke sini, saya tidak langsung bisa menerima begitu saja, karena mendengar cerita-cerita atau hal-hal yang negatif lah tentang anak tersebut. Betul. Tapi tidak langsung menanggapi, yang namanya kasus ya harus diselesaikan. Ya, akhirnya si ayahnya berjanji, ya saya mau memindahkan anak, tidak jadi ke Tangerang, mau ke sini. Ya, tapi Pak tidak gampang untuk pindah yang tadinya mau permohonan ke Tangerang sekarang ke sini. Tapi saya akan berusaha untuk menerima putra Bapak, karena daripada tidak belajar sama sekali. Udahlah gini Pak, sekarang gini aja,
anak tersebut supaya tetap mengikuti belajar ya, udah dititipkan aja dulu di sini. Biar nanti untuk perpindahannya untuk proses perpindahannya nanti kita lihat perkembangan. Ya, alhamdulillah menyetujui. Ya, akhirnya 1 bulan dilihat perkembangannya dan ditanyakan kepada guru kelasnya. Alhamdulillah ada perkembangan. Ya, bahkan anaknya yang tadinya tidak bisa berkomunikasi, tidak mau bersosialisasi, akhirnya jadi bisa bersosialisasi, bisa ada peningkatan, jadi tidak sama sekali belum pernah bolos. Nah, itu. Alhamdulillah ya, Ya, ada Bapak sungguh perubahan. luar biasa, bijaksana sekali. Mungkin selama ini Bapak menjalankan keputusan di sekolah yang dipimpin, terutama untuk kasus tadi ya, anak yang mengasihi. Nah, ada 2 kepentingan yang sama, yaitu benar dengan benar sama-sama mengandung nilai kebajikan, yaitu Bapak memutuskan hal itu karena kepentingan anak juga. Jadi ada dua kepentingan lah. Ya, istilahnya di sisi lain, yang satu ada ketakutan juga karena mendengar cerita si anak tersebut di waktu di SD Cimindi 4 itu bla 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 gitu ya, tentang sesuatu yang negatif gitu ya, sesuatu yang negatif. Tapi kan negatif tentu harus diselesaikan juga ya. Nah, tentang hal yang positifnya saya gitu, kasihan juga anak sudah 2 minggu tidak belajar gitu. Apalagi ini kan kelas 1 anak yang baru gitu. Jadi kalau misalnya anak tidak belajar silakan tertinggal. Ya, akhirnya udahlah Pak, untuk surat-surat mana aja sok, yang penting anak belajar dulu. Lihat perkembangannya, kalau misalnya anak ternyata sudah bisa beradaptasi, sudah betah di sekolah ini, nanti kita urus bersama untuk penyelesaian surat menyurat. Jadi lebih betul-betul lebih mementingkan kepada kebutuhan anak. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedur saya ya, yang pertama saya menanya dulu kepada orang tuanya, kepada anaknya. Bahkan sebelumnya juga saya menanyakan dulu kepada kepala SD Cimindi 4, kepala sekolah SD Cimindi 4, karena kan kita tetanggaan gitu. Takut-takutnya ya mungkin seolah-olah kalau apalagi ini kelas 1 jika ngarebut gitu ya, ngerebut siswa gitu. Enggak kan, saya nanya dulu gitu. Bahkan dia istilahnya mempengaruhi saya gitu. Abah, Pak Riyad jangan langsung menerima begitu saja, biar ya insya Allah lah saya akan mempertimbangkan jalannya. Nah, yang pertama saya berkomunikasi dulu dengan ibu, kemudian kepada orang tuanya, terutama kepada ayahnya, karena dengan ibunya belum pernah ketemu. Kemudian kepada anaknya nanya dulu. Setelah itu kemudian juga yang selanjutnya saya bertanya ke guru kelas yang mau dititipkannya gitu ya. Ke guru kelas, kemudian kepada guru-guru yang lain juga saya nanya seperti ini bagaimana. Yaitu keputusan ada di tangan Bapak, tapi saya mau mendukung. Pengambilan keputusan pada kasus tersebut. Ya ini kenapa ini dikatakan yang efektif ya, yang efektif. Ya karena kalau kita langsung memutuskan langsung ya, ada kasus langsung memutuskan, ya mungkin nanti akan merugikan semua pihak ya. Ya mungkin gurunya juga, kenapa Pak ini anak ini langsung dititipkan di sini ya. Kemudian ya mungkin kepala sekolahnya juga yang tadinya yang sudah memberikan informasi ke saya, yang mungkin juga makin cari mana gitu ya. Jadi banyak sekali ini ya. Akhirnya jadi pertimbangan tersebut itu adalah dijadikan bahan untuk memutuskan masalah. Jadi barusan ada tantangan mungkinnya apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan. Ya ini tantangannya ya memang ada dua sisi negatif dan hal positifnya. Nih sisi negatifnya karena ditakut-takuti oleh kepala sekolah tersebut bahwa anak ini begini. Awas Pak Riyad jangan dulu langsung menerima. Itu kan suatu tantangan juga gitu. Ini apakah bisa ini menyelesaikan seperti ini?
Ya, kemudian sisi lainnya, sisi positifnya, saya sebagai pimpinan harus memberikan keputusan, yaitu bahwa anak tersebut harus belajar, Iya. harus belajar, karena ya sesuatu yang tidak baik harus menjadi baik. Ya, jadi bukan berarti yang tidak baik kemudian kita juga istilahnya memprovokasi untuk tidak baik atau tidak akan selesai masalah tersebut. Jadi yang tidak baik mudah-mudahan menjadi baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus ini? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bagaimana bentuk prosedurnya? Oke. Kalau untuk penjadwalan Bapak tidak membuat jadwal khusus gitu. Untuk jadwal khusus hari ini, bulan ini, atau tanggal ini tidak. Tapi Bapak punya jadwal secara tidak tertulis, ya, dengan langkah-langkah. Satu, setelah anak tersebut mengikuti belajar selama 2 bulan ini, ya, Bapak punya jadwal secara tidak tertulis, ya, dengan langkah-langkah. Satu, setelah anak tersebut mengikuti belajar selama 2 bulan ini, yang pertama saya selalu berkonsultasi dengan guru kelasnya, yang menanyakan kepada guru kelasnya apakah anak tersebut sudah mengalami perubahan. Ternyata alhamdulillah sudah mengalami perubahan, bisa berkomunikasi, bisa bersosialisasi, bahkan belajarnya pun meningkat, kemudian absensi pun rajin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemudian langkah yang selanjutnya saya konsultasi dengan OPS, ya, OPS juga konsultasi, kemudian juga dengan OPS yang di tingkat pusat, sama saya konsultasi dengan beliau, karena kan tadinya anak tersebut pindahnya mau ke Tangerang, ternyata tidak jadi. Akhirnya kan kita harus merubah surat yang kepindahan tadi gitu, yang ternyata ke Tangerang jadi harus ke Ciberem Manalisa. Jadi semua pihak saya lakukan. Jadi Bapak dalam mengambil keputusan juga maksudnya tidak terjadwalkan. Ya, tidak terjadwalkan. Jadi ketika ya, tidak terjadwal. Ketika ada waktu senggang. Ya, nah itu. Ya. Jadi ketika waktu senggang, waktu sempat, kemudian kadang-kadang si orang tuanya datang ke sekolah. Iya. Kemudian juga orang tuanya datang ke rumah, gitu. Jadi tidak khusus, tidak ada tempat khusus, tidak ada jadwal khusus. Tapi di mana-mana sempat saya berkonsultasi. Ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan pada tadi semuanya saya tidak langsung memutuskan sendiri, karena ya yang akan mengajar anak kita guru kelas, berarti saya konsultasi dengan guru kelas. Jadi guru kelas yang menjadi pendukung yang pertama. Karena saya menanyakan dulu kepada Ibu Eti sebagai guru kelasnya, Ibu gimana ini anak ini, jadi coba aja Pak. Berarti yang pertama yang mendukung adalah itu pihaknya. Kemudian yang kedua saya tanya kepada guru-guru juga, bagaimana kasus seperti ini, karena ada di antaranya di kelas yang lain yang kasusnya seperti ini tetapi tidak muncul lagi. Kemudian juga kepada OPS kan, itu pihak yang lain yang paling itu adalah Dapodik Pusat, OPS Pusat, dan Pak Asep Mamo, dan juga bertanya dulu ke Pak Asep, ini gimana kasusnya, karena ini anak pindahnya ke Tangerang, kemudian sekarang nggak jadi pindah ke Ciberem. Udah itu mah gampang Pak ya, udah aja sekarang bikin aja suratnya, minta ke sekolah-sekolah asal, coret ganti sama yang baru dengan kepindahan ke Ciberem.
jadi banyak yang membantu Iya, dalam semua pihak. kasus masalah ini, jadi tidak hanya Bapak sendiri. Iya, tidak Sehingga proses penyelesaiannya cepat dan Iya, efektif serta efektif, efisien. Ya. Dari semua ini, hal yang telah disampaikan barusan oleh Bapak, ya, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema itu? Ya, pengalaman dari sisi positifnya, alhamdulillah ya, karena dengan bahwa tindakan saya atau keputusan saya ini menjadi pengalaman, menjadi edukasi bagi Bapak gitu. Ternyata oh iya, menyelesaikan masalah itu tidak harus oleh saya sendiri, tapi harus memerlukan dukungan semua pihak. Jadi sisi positifnya, alhamdulillah lah, dengan adanya keputusan saya ini ternyata anak tersebut banyak sekali perubahannya. Kemudian yang tadi sisi negatifnya kekhawatiran ya, kekhawatiran takut terulang lagi seperti di SD yang sesuai dengan diceritakan oleh kepala sekolah tersebut. Alhamdulillah ya, mungkin dari kasus ini Bapak banyak mengambil pembelajaran. Bapak alhamdulillah bisa mengambil keputusan sesuai dengan 4 paradigma, di mana di sini adalah jangka panjang berlawanan dengan jangka pendek. Karena kalau misalkan saya tidak memberikan kesempatan pada anak ini, kasihan nanti bagaimana. Mungkin sekarang Bapak tidak menerima, tapi kasihan untuk jangka panjangnya dia bagaimana. Juga Bapak udah sesuai dengan 3 prinsip, yaitu lebih mementingkan kebutuhan anak. Terus di dalam pengambilan keputusan juga sesuai dengan 9 langkah pengambilan keputusan, yaitu uji publish dulu bagaimana nih. Alhamdulillah, mungkin saya juga dengan hasil wawancara ini juga saya juga sama-sama mendapatkan pembelajaran. Banyak yang saya dapatkan dari Bapak. Mungkin kedepannya saya juga akan berusaha untuk seperti Bapak. Oh iya, Bapak banyak pengalamannya, dan insya Allah mungkin saya apabila saya mendapatkan sebuah masalah, saya juga akan dicontoh apa yang telah Bapak lakukan. Mudah-mudahan keterangan ini dan pengalaman Bapak ini dijadikan bahan pembelajaran juga bagi CGP, khususnya yang mewawancarai Bapak, yang umumnya mungkin untuk semua CGP yang lain. Karena mungkin di kelas juga banyak kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika, dan tidak mudah untuk memutuskan, mengambil keputusan yang sesuai dengan kebajikan universal. Mungkin terima kasih Bapak atas waktu sebenarnya. Saya mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Ibu baik. Iya, perkenalkan saya Ain Julaira, CGP angkatan 7 dari SD Ciberem Mandiri 1. Saya datang menghadap ke Ibu, mau mewawancara Ibu mengenai perihal tugas saya, yaitu tentang pengambilan keputusan. Nah, di sini saya akan mewawancara Ibu mengenai dilema etika dan langkah-langkah cara pengambilan keputusan yang sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Mungkin dari sekian banyak kasus-kasus yang ada di sekolah Ibu, bisakah Ibu memberikan salah satu kasus yang sangat begitu dilema menurut Ibu? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ain Julaira. Saya Neng Titin dari Melong Mandiri 5 dipercaya untuk diminta konsultasinya, jawabannya mengenai kasus-kasus dan dilema yang ada di sekolah saya. Terima kasih dipercaya. Mungkin untuk saat ini saya ada kasus seperti, langsung aja ke pokok jawabannya Bu ya. Seperti 1, ada kasus di kelas saya namanya Muhammad Arka. Beliau kasusnya beberapa hari, beberapa bulan tidak sekolah karena setelah saya home visit
dengan paguyuban kelas, perwakilan dari orang tua murid, bendahara, dan sekretaris. Ternyata si Muhammad Arka ini orang tuanya dalam masa proses perceraian. Jadi si anak itu bingung mau ikut ayah, ternyata suka dibawa bekerja. Si Muhammad Arka ini dibawa bekerja karena tidak ada yang menunggu. Mau ikut nenek terlalu jauh, jadi tidak sekolah. Ikut mamahnya juga, ibunya juga sama jauh, jadi tidak sekolah. Jadi kendalanya tidak sekolah itu karena ikut bapaknya suka dibawa kerja, ikut neneknya jauh dari lokasi sekolah, ikut mamahnya juga jauh dari lokasi sekolah. Jadi tidak sekolahnya sering dan lama. Itu kendalanya. Selama ini nih ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang terutama pada kasus ini di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, saya berdiskusi dulu dengan pihak orang tua murid perwakilan, terutama paguyuban kelas yang kita menghadap kepala sekolah bagaimana mencari win-win solution yang tidak merugikan salah satu pihak, tidak merugikan saya selaku guru kelas, tidak merugikan siswa, tidak merugikan sekolah juga, utamanya kepala sekolah. Jadi kita badami, selain hubungan lewat telepon, kita juga home visit. Setelah home visit baru kita berdiskusi lagi dari pihak sekolah, saya ke guru kelasnya, dari pihak paguyuban kelas, dari pihak kepala sekolah. Jadi ada 3 pihak yang berdiskusi di situ, diambil jalan tengahnya supaya tidak merugikan salah satu. Jadi ibu dalam pengambilan keputusan itu tidak sendiri, jadi bekerja sama dengan kepala sekolah dan juga paguyuban kelas. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa ibu lakukan selama ini? Ya, pertama didata dulu si anak ya, si yang bermasalah itu Muhammad Arka orangnya. Berapa kali tidak masuk, berapa kali izin, berapa kali sakit. Setelah itu saya konsultasi dengan paguyuban kelas. Setelah konsultasi dengan paguyuban kelas, saya hubungan langsung komunikasi dengan orang tuanya, dengan pihak wali siswanya, apakah dengan ibunya, dengan bapaknya. Setelah itu saya home visit dengan paguyuban kelas, diantar. Setelah tahu kebenarannya seperti apa, di lapangan di rumahnya seperti apa, baru kita menuju ke kepala sekolah untuk melaporkan apa yang terjadi sebenarnya di dalam keluarga itu, dalam khususnya dalam masalah anak itu karena sekolahnya tidak sekolahnya itu karena apa. Baru kita ini lagi badami lagi, berdiskusi lagi supaya anak itu mau sekolah. Tapi dalam hal ini si anak itu ada penyelesaiannya, beberapa kali sekolah tetapi tidak sekolah lagi karena mengikuti bapak suka dibawa bekerja, mengikuti ibu jauh ke sekolah, jadi tidak ada yang mengantar, mengikuti nenek juga jauh, tidak ada yang mengantar, begitu. Nah, dalam hal ini apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu? Kalau efektif itu dari hasil keputusan bersama ya, tidak menentukan sendiri. Artinya dari pihak saya guru kelas, dari pihak paguyuban kelas, dari pihak sekolah, kepala sekolah, terus dari pihak wali siswa juga. Dari situ diambillah keputusan yang sifatnya jadi penengah gitu, penengah supaya anak mau sekolah lagi, tidak di DO. Kan untuk sekarang mah DO juga tidak mudah ya, karena sudah ada sistem biaya operasional sekolah itu karena harus mengikuti prosedur. Jadi diambil jalan tengahnya aja dulu, tidak langsung mengambil keputusan. Jadi jalan tengahnya sistem biaya operasional sekolah itu karena harus mengikuti prosedur. Jadi diambil jalan tengahnya aja dulu, tidak langsung mengambil keputusan. Jadi jalan tengahnya home visit. Iya, home visit dan diskusi dari guru kelas, paguyuban kelas, dan kepala sekolah sama wali siswa. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Nah, kalau tantangan selalu ada ya dalam setiap kasus, tidak selalu kasus yang anak ini aja, terutama yang dalam hal absensi kelas, ada yang masuk, ada yang tidak, tapi yang lebih fokusnya terutama masalah ini, karena ini begitu menonjol ya kasusnya, karena dalam absen juga banyak alpanya, sakitnya juga ada, izinnya juga ada, itu salah satunya. Tetapi ada juga kendala yang rumahnya jauh, diantaranya yang rumahnya
harus naik ojek tapi tidak berani anaknya, minta diantar jemput orang tuanya, kebanyakan orang tuanya kerja juga, dan diantaranya juga ada yang buruh misalnya pembantu rumah tangga, kusir delman, itu karena mata pencaharian mereka yang kita hargai itu karena mereka udah profesinya seperti itu. Ya, tantangan yang ada kasus Muhammad Hatta ini apa? Bagaimana? Apakah ada tantangannya bagaimana? Tantangannya ya banyaknya. Pertama, susah untuk menghubungi karena orang tuanya bekerja. Iya. Ya, orang tuanya bekerja, bapaknya bekerja. Di antaranya si Muhammad Hatta itu kalau ikut bapaknya dibawa kerja, kalau ikut mamanya rumahnya jauh, mamanya juga bekerja, jadi tidak ke sekolah juga, ikut neneknya ada di rumah jauh juga. Ya itu tantangannya, makanya kita tidak lepas dari hubungan dengan paguyuban kelas gitu. Selalu ada komunikasi ya. Apakah ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedur apakah yang ibu jalankan? Ya kalau untuk jadwal ada ya, karena tidak selalu kita spontanitas, misalnya tiba-tiba visit atau tiba-tiba menelpon atau tiba-tiba menyuruh wali siswa datang ke sekolah. Jadi kita mengikuti prosedur. Pertama komunikasi dulu dengan wali siswa, dengan guru kelas, dengan paguyuban kelas, dengan kepala sekolah. Setelah itu bikin jadwal melalui OPS sekolah dengan diberinya surat pengantar kalau kita dari pihak sekolah mau ke rumahnya mau visit. Jadi jadwalnya yang pastinya kurang lebihnya ada sebulan sekali. Dijadwalkan. Penyelesaiannya juga Iya. untuk home visitnya juga, jadi tidak secara tiba-tiba. Ya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema itu? Ya ada beberapa diantaranya dengan kerjasama paguyuban kelas yang bertiga itu, sekretaris, ketua paguyuban kelas sama bendahara untuk menunjang keberhasilan dan kelancaran langkah-langkah guru kelas untuk menyelesaikan masalah Muhammad Hatta itu yang paling dominan, guru kelas dengan paguyuban kelas, baru kepala sekolah dan wali siswa, juga operator sekolah yang memberikan surat pengantar untuk langsung ke yang bersangkutan. Jadi banyak sekali yang membantu. Iya. Ibu tidak hanya sendiri Tidak dalam sendiri, ya. menangani kasus ini. Iya. Dan yang terakhir nih, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika ini? Iya, dalam pengambilan keputusan yang dapat kita petik dari semua masalah yang ada di kelas, terutama anak yang bermasalah, pertama kita harus saling menghargai dengan yang ada di kelas, siswa, dengan paguyuban kelas yang setiap saat diminta bantuannya untuk komunikasi dengan, khususnya saya guru kelas, saling menghargai juga dengan kepala sekolah, dengan OPS sekolah, karena mereka menentukan juga dalam satu keputusan di dalam kelas yang bermasalah, terutama anak siswa yang bermasalah. Jadi ibu banyak sekali ya Iya. untuk saling menghargai, Saling membutuhkan, saling menghormati dalam satu kasus. Ya banyak ya, alhamdulillah setelah saya mewawancara ibu, banyak hal juga, saya juga banyak pembelajaran yang didapat, yaitu bagaimana menangani kasus-kasus anak, khususnya kasus yang berhubungan dengan dilema etika, yaitu cara mengambil keputusan, bagaimana anak ini jalan sekolah, tapi juga saya juga tetap punya tanggung jawab, dan akhirnya ibu memutuskan untuk home visit. Dan ibu juga di dalam masalah ini dalam mengambil keputusan tidak sendiri ya, dibantu oleh kepala sekolah, paguyuban, banyak pihak juga untuk menunjang surat. Ya mungkin jika nanti saya mempunyai masalah yang sama, saya juga akan sama seperti apa yang ibu lakukan. Dan alhamdulillah ibu di dalam mengambil keputusan ini yaitu lebih mementingkan kebutuhan anak. Jadi ibu dalam mengambil keputusan sudah sesuai dengan 4 paradigma, terus 3 prinsip dan 9 langkah
9 langkah pengambilan keputusan. Terima kasih Ibu wawancaranya. Terima kasih juga ilmunya. Saya mohon pamit undur. Semoga Ibu sehat selalu. Amin, sama-sama. Bu Ai juga yang sehat, yang lancar dalam program CGP-nya. Amin. Ya itulah yang saya dapat bantu untuk menjelaskan kasus yang ada di kelas atau di sekolah saya. Mudah-mudahan berguna, bermanfaat, dan kedepannya ada solusi yang tidak menemui lagi kasus seperti ini. Mudah-mudahan lancar. Amin. Ya, amin. Terima kasih. Sami-sami. Tantang